Shalom, selamat malam Bapak Ibu, saudara sekalian yang terkasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, apa kabar? Puji Tuhan, di malam hari ini kita kembali bersama-sama akan mengikuti doa malam. Kita bersyukur atas setiap anugerah Tuhan, dan kita bawa setiap pergumulan, beban berat kita hanya kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini. Hari lepas hari Engkau yang menanggung kami, memelihara kami Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kemurahan-Mu dalam kehidupan kami ya Tuhan. Kami boleh ada sebagaimana kami ada saat ini, semua hanya karena anugerah-Mu Tuhan. Sebentar kami akan mulai Tuhan doa malam ini, memuji memuliakan nama-Mu, mengagungkan nama-Mu dan membawa setiap pergumulan kami hanya kepada-Mu. Engkau yang menyertai kami Roh Kudus, memimpin setiap doa kami. Dan biarlah lewat pujian kami, penyembahan kami, itu semua memperkenankan hati-Mu ya Tuhan. Bahwa kami mengerti isi hati-Mu Tuhan, bahwa kami terus masuk dalam hadirat-Mu Tuhan, merasakan keindahan-Mu ya Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih dan percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Katakan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah kelam. Engkau ada, Yesus setia. Kita katakan dari awal. Meskipun Tuhan tak menolongku, meskipun duri dalam dagingku, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Meskipun doaku tak terjawab, meskipun doaku tak terjawab, meskipun hatiku habis lenyap, ku tetap memilih untuk percaya dan mengucap syukur. Berkali-kali Kau menolong kami Tuhan, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuat
Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Ini yang menjadi komitmen kita, Bapak Ibu Saudara sekalian. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena kehebatan kita, tetapi semua karena kekuatan yang dari Tuhan. Kita mampu melewati apa yang sedang kita jalani sekarang. Kita yang sekarang merasa sulit, merasa buntu, merasa tidak mampu, mari kita ingat akan pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari. Dulu Tuhan menolong kita, dan saat ini pun Dia akan menolong kita. Biarlah pengalaman-pengalaman ini menjadi satu bukti bahwa Tuhan ada dan mengasihi setiap kita. Mari kita datang hanya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita tidak mengandalkan yang lain apapun itu, tapi kita hanya datang kepada Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat dan penolong kita. Katakan berkali-kali, berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Kenapa dikatakan berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau menolong. Terima kasih Tuhan. Berkali-kali Kau kuatkan dalam rasa sakit. Engkau ada, Yesus setia. Berkali-kali Kau menolong, berkali-kali Kau kuatkan dalam lembah gelap. Engkau ada, Yesus setia. Yesus, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Dalam lembah gelap Engkau ada, dalam lembah gelap Engkau ada, Yesus setia. Terima kasih Tuhan, sungguh baik Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu dalam
Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Ya kami menyembah, kami tinggikan nama-Mu. Sungguh baik Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih buat segala kebaikan-Mu bagi kami Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Haleluya Yesus. Biar kami selalu diingatkan akan pertolongan dan kebaikan-Mu ya Tuhan yang telah kami alami. Mungkin hari-hari yang telah kami lewati di tahun-tahun yang silam Tuhan. Engkau yang memberikan kami kekuatan untuk melewati setiap permasalahan kami. Dan saat ini bila kami sedang menghadapi persoalan apapun Tuhan, biar kami selalu ingat bahwa ada tangan Tuhan yang selalu menopang kami. Ada tangan Tuhan yang selalu menolong kami. Jangan kami lemah putus asa Tuhan, tapi kami memiliki pengharapan selalu di dalam Engkau ya Yesus. Terima kasih ya Roh Kudus. Haleluya. Sungguh indah Engkau Tuhan, sungguh baik Kau Yesus. Kami bersyukur hanya kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus, kasih Yesus indah dalam hidupku, menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku, seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Kasih Yesus indah dalam hidupku. Kasih Yesus
Yesus indah dalam hidupku. Amin Tuhan. Menghiasi hati dan jiwaku. Ku tak dapat hidup tanpa kasih-Mu Tuhan. Pegang tanganku sepanjang jalanku. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teguh. Kasih Yesus mengalir dalamku seperti sungai yang tak pernah kering. Kasih Yesus membebat hatiku, dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Dalam kasih-Mu ku merasa teduh. Indahnya kasih-Mu membarui hati kami, meneduhkan jiwa kami, menenangkan kami. Yesus, Kau sungguh baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Kami bersyukur buat kasih-Mu Yesus. Sungguh baik Kau Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Kami bersyukur ya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk anugerah-Mu, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Engkau sungguh baik Tuhan. Engkau sangat baik. Dan biarlah mata kami dicelikkan untuk kami melihat kebaikan-Mu dalam tiap proses hidup yang kami sedang alami Tuhan. Haleluya Yesus. Kita katakan sama-sama, Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah.
Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Katakan, ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu, ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kami bersyukur untuk kebaikan-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu, kasih setia-Mu yang terus nyata dalam hidup kami. Kami bersyukur, Tuhan, bahkan setiap persoalan yang sedang kami hadapi, permasalahan yang kami alami, beban Tuhan yang sedang kami tanggung, kami percaya Engkau tidak memberikan, Tuhan, segala sesuatu yang melampaui kekuatan kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan memberikan kami jalan keluar, Tuhan, untuk menanggung semuanya. Hamba berdoa untuk setiap jemaat-Mu, Tuhan, di PGH Wonosobo. Mereka yang sakit biarlah Engkau yang menyembuhkan, mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang susah dihiburkan.
yang dalam persoalan apapun berikanlah jalan keluar ya Tuhan. Untuk Ibu Aijun, Ibu Monding, Mbak Tina, Bapak Ibu Handoko, juga Tuhan, Oma, Emak, semua Tuhan, Ibu Bambang, semua Tuhan. Engkau yang menjamah dan menyembuhkan anak-anak-Mu ya Tuhan. Mereka yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang dalam terapi, pemulihan, perawatan, Tuhan Engkau yang menolong semuanya ya Yesus. Terima kasih Bapa, juga semakin memulihkan Ananda Klaisia Tuhan, dan juga setiap saudara-saudara kami yang lain Tuhan Engkau yang menolong. Terima kasih Bapa, hamba serahkan dalam tangan-Mu untuk juga setiap Tuhan pergumulan anak-anak-Mu yang mencari pekerjaan, menanti pasangan hidup, menanti keturunan dan lain sebagainya. Engkau yang menolong. Setiap agenda-agenda di GPGH juga Engkau yang tolong. Baik pasca sekolah minggu Tuhan, juga Engkau yang melancarkan semuanya dapat berjalan dengan baik dan mencukupkan semua yang dibutuhkan ya Yesus. Hamba juga berdoa untuk tiap program yang direncanakan pengurus di GPGH. Tuhan yang menolong, Tuhan yang memampukan, memberikan hikmat agar semua dapat terselesaikan dengan baik ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia, pemerintah dari tingkat pusat sampai daerah di Wonosobo ini. Biarlah Engkau memberikan hikmat bijaksana, roh takut akan Tuhan. Jauhkan dari korupsi, hal-hal buruk negatif yang merusak ya Tuhan. Biarlah nama-Mu dipermuliakan, banyak jiwa dimenangkan untuk kemuliaan nama-Mu ya Yesus. Keluarga pastori, ibu penasehat, anak menantu cucu dimanapun berada, dalam apapun yang dikerjakan, dilayani, dipergumulkan, Engkau yang selalu menolong. Biarlah kesehatan, kekuatan, pengurapan-Mu ya Tuhan yang selalu menyertai hamba-hamba-Mu. Organisasi Gereja Pantai Kosta juga kami serahkan dalam tangan-Mu, dari pimpinan pusat sampai daerah Tuhan, pimpinan wilayah dan pimpinan jemaat sampai warga jemaat dimanapun berada, diberikan hikmat, kekuatan, pengurapan, kesatuan hati untuk kami terus melakukan bagian kami, menuntaskan panggilan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Bapa. Kami serahkan setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi, kami yang mengikuti doa ini dari manapun berada. Engkau yang selalu mengerti kehidupan kami, apapun yang menjadi pergumulan kami, Engkau yang menolong ya Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami juga menyerahkan setiap kehidupan kami dalam tangan-Mu, kami percayakan dalam tangan-Mu ya Yesus. Sebentar kami akan baca firman-Mu, merenungkan kebenaran firman-Mu. Bukalah hati kami, pikiran kami, mampukan kami Roh Kudus, mengerti, memahami, dan melakukan firman-Mu. Kami bersyukur, ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin. Bapak Ibu saudara sekalian, setelah di Kamis yang lalu kita mengingat sengsara Yesus dan karyanya di kayu salib untuk menyambut Jumat Agung, di Kamis ini kita kembali melihat di kitab Nabi Yesaya. Judul renungan pada malam hari ini adalah Tantangan Iman. Dikatakan di Yesaya 7 ayat yang ke-9, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Kira-kira di tahun 734 sebelum Masehi, semasa pemerintahan Ahaz, Raja Yehuda, cucu Uzia, Rezin, Raja Aram dari Syria, dan Pekah, Raja Israel, membentuk suatu koalisi atau gabungan yang bertujuan untuk melawan Tiglat-Pileser, Raja Asyur yang berada di utara. Mereka bertekad menyerang Yerusalem terlebih dahulu untuk membujuk Ahaz bergabung dengan mereka. Ketika mereka mendekat, hati Ahaz dan hati rakyatnya gemetar ketakutan seperti pohon-pohon hutan bergoyang ditiup angin. Tetapi Allah mengutus Nabi Yesaya menemui Ahaz dan mengatakan kepadanya, teguhkanlah hatimu dan tinggallah tenang. Janganlah takut dan janganlah hatimu kecut karena kedua puntung kayu api yang berasap ini. Inilah krisis iman pertama Ahaz, dan yang kedua muncul
menyusul tak lama sesudah itu. Walaupun koalisi gabungan itu membanggakan keberhasilan rencana mereka, Tuhan Allah berkata tidak akan sampai hal itu dan tidak akan terjadi. Di ayat 7 kita bisa membacanya. Sebab raja-raja itu hanyalah pemimpin manusiawi, sedangkan Ahaz adalah raja keturunan Daud yang ilahi. Gambarannya seperti itu. Maka dikatakan di ayat 9, jika kamu tidak percaya, sungguh kamu tidak teguh jaya. Tetapi Ahaz tidak berniat mempercayai Allah. Tampaknya dia sudah membuat keputusan. Dia mengirim utusan ke Raja Tiglat-Pileser untuk mengatakan, aku ini hambamu dan anakmu. Majulah dan selamatkanlah aku dari tangan Raja Aram dan dari tangan Raja Israel yang telah bangkit menyerang aku. Di 2 Raja-Raja 16 ayat 7-8. Ahaz juga membayar upeti besar dari perak dan emas kepada Asyur. Akibatnya Syria dihancurkan pada 732 sebelum Masehi dan Israel pada 722 sebelum Masehi. Pokok pesan dari Nabi Yesaya adalah tentang tantangan iman. Dia memohon para pemimpin bangsanya agar jangan berkiblat kepada kerajaan Mesir dan Asyur, melainkan tetap percaya kepada Allah yang hidup. Tantangan yang sama disampaikan kepada kita. Siapa yang percaya tidak akan gelisah. Yesaya 28 ayat 16. Dan lagi, dengan bertobat dan tinggal diam, kamu akan diselamatkan. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Biarlah firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Tetap percaya di dalam iman, di dalam Yesus, tetap teguh berpegang pada kebenaran firman-Nya. Amin. Bapa, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan. Menolong kami untuk tetap teguh beriman di dalam Engkau saja ya Yesus, dan tidak mengandalkan yang lain Tuhan. Engkaulah pertolongan kami yang sejati, dan Engkaulah yang menjadi juru selamat kami ya Tuhan, dalam situasi yang menyesakkan Tuhan, situasi yang genting, situasi yang tidak kami mengerti. Engkaulah yang menuntun kami. Terima kasih untuk firman-Mu, mampukan kami mengerti, memahami, dan melakukannya. Dan juga nanti kami akan beristirahat Tuhan. Sepanjang malam kami serahkan dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau memberikan istirahat yang tenang. Besok kami dapat bangun dengan roh, jiwa, tubuh yang sehat untuk kembali memuliakan nama-Mu. Ampuni Tuhan segala dosa kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku beri terima kasih. Amin. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin.